Namanya itu adalah Bahar bin Smith. Ini semakin kesini kalau saya mengira itu kayaknya dia sedang sakit jiwa. Semakin kesini kita biarkan Bahar Smith ini malah melakukan pembunuhan terhadap para kiai. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Belajar sama orang yang bodoh, apa yang diambil? Apa yang akan dipelajari? Ini sebuah hal yang mustahil. Dan ini gak gak masuk akal. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, pada kesempatan kali ini ada satu video yang hemat saya ini sangat luar biasa. Seorang murid dari Bahar Smith yang melakukan premingan luar biasa terhadap kiai-kiai kita. Oleh karena itu bagi saya ini adalah merupakan satu bentuk pendegradasian terhadap ulama-ulama NU, ulama-ulama pribumi, di mana dia menyandingkan antara Habib bodoh dengan ulama atau kiai dengan perbandingan 1:70. Sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan, dan saya kira siapapun yang mendengarnya pasti akan emosi yang seharusnya ini tidak terjadi, apalagi suasana lebaran seperti ini. Tetapi itulah realitasnya. Jadi kenapa kemudian Bahar Smith dan CS-nya ini digembosi untuk melakukan tes DNA dianggap sebagai Habib palsu, itu karena memang ajaran-ajarannya terhadap murid-muridnya yang cenderung barbar, yang cenderung tanpa didasari dengan ilmu yang mapan, sehingga mereka kerjanya hanya melakukan hujatan, kebencian, dan boleh jadi ini adalah skenario untuk mendegradasi para ulama-ulama lokal. Memang menempatkan ulama-ulama kita seolah-olah ada pada posisi KW5 dan menempatkan para habaib pada posisi yang sangat mulia. Yang tentu bagi kita kemuliaan itu sesungguhnya memang ada dua hal. Pertama dari sisi keturunan, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa keilmuan dan ketakwaan adalah hal lain yang juga merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalau ini dibandingkan itu tidak apple to apple. Jadi seharusnya memang ini diluruskan. Oleh karena itu ditanggapi langsung oleh Gus Arya. Gus Arya mengatakan bahwa ini pembunuhan terhadap Pak Kiai, pembunuhan dengan tidak menyentuh, dan bahkan Said Zulfikar juga ikut memberikan komentar yang menohok terhadap murid Habib Bahar ini. Coba kita simak seperti apa pemaparan dari kedua orang tersebut. Dengan segala kerendahan hati, izinkan dan perkenankan saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya saudara-saudara ya. Saudara-saudaraku, saya akan mulai, mau sedikit ingin berkomentar. Sebetulnya saya dari kemarin itu nggak bikin konten karena ini suasananya lebaran. Saya nggak mau membuat atau menjawab sebuah narasi-narasi yang kira-kira ya begitulah. Tetapi kali ini di suasana yang lebaran ini kok saya tiba-tiba itu jengkel gitu. Ada seorang Habib, ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ke-29.
Ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi yang katanya diklarifikasi ke 38. 30 sekian katanya salah statementnya karena dia bangun tidur. Namanya itu adalah Bahar bin Smith. Ini semakin kesini kalau saya mengira itu kayaknya dia sedang sakit jiwa. Semakin kesini kita biarkan Bahar Smith ini malah melakukan pembunuhan terhadap para kiai. Kiai-kiai disantet. Disantet, saudara. Dengan cara-cara apa? Ya membunuh tanpa menyentuh itu ya begitu. Jadi membunuh tanpa menyentuh. Jadi membunuh para kiai-kiai, saudara. Nah, sebentar saya akan cuplikan. Saya melihat sebuah penggalan video. Sebuah potongan video yang narasinya ini sangat membahayakan. Kok ada dan kok bisa gitu loh. Ya, seperti ini saudara ini. Aduh, saya sangat prihatin sekali, tapi tolong jangan kaget. Ini serius. Ini Bahar bin Smith sedang melakukan pembunuhan terhadap kiai. Membunuh tanpa menyentuh. Membunuh kehormatan para kiai. Membunuh, Masya Allah, membunuh karakter para kiai. Coba dengarkan saudaraku. Dengarkan ya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wow. Ini apa lagi nih? Ini apa lagi? Ini sudah keliru. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ya. Ini jangan dibandingkan. Ini enggak apple to apple ya. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu, ada sendiri. Jangan inikan apa? Jangan dibenturkan. Ini enggak apple to apple. Keliru ini. Dan hati-hati loh ya kalau membandingkan dengan kiai. Karena kiai itu banyak yang seorang sayyid syarif yang mastur. Ya, banyak kiai yang memiliki silsilah nasab sambung sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu itu disebut sebagai alim. Jamaknya ulama. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah. Ya. Zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan. Ya, jahiliyah. Nah, salah satu contoh kehidupan di zaman jahiliyah itu diantaranya, ya, salah satunya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu dijelaskan, itu ada di Al-Quran itu. Ya, bagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu ketika mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan. Muswaddan. Jelas itu di Al-Quran. Makanya anak perempuan menurut mereka itu membawa sial, tidak membawa keberuntungan, tidak bisa meneruskan keturunan. Karena anggapan mereka keturunan dari jalur perempuan itu putus, abetar.
Makanya dikubur hidup-hidup. Gak suka punya anak perempuan. Bahkan mereka punya sebuah kaidah dafnul banat minal mukarramah. Mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bagian dari sebuah kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya. Ya, makanya Rasulullah hadir ya. Rasulullah hadir diutus oleh Allah untuk menghilangkan zaman jahiliyah, untuk mengangkat derajat manusia, mengangkat mereka minaz zulumat ilan nur. Gitu. Nah, kalau belajar sama orang yang bodoh, apa yang diambil? Apa yang akan dipelajari? Ini sebuah hal yang mustahil dan ini nggak masuk akal. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, nggak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Nah, jauhi orang-orang yang kayak begini, jauhin. Islam itu sudah jelas, ajarannya sudah jelas, syariatnya sudah jelas, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah jelas. Di Quran kan ada itu, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Gitu. Beda loh orang ilmu dengan orang yang gak punya ilmu itu beda. Ya. Nah, tidurnya saja orang yang berilmu itu ditakutin oleh setan. Iblis takut. Ya. Nah, beda, di Al-Quran sudah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Gitu. Coba cek lagi di Al-Quran itu kan ada itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Kenapa? Lah kalau nggak punya ilmu bagaimana dia bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulnya, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana haram, mana syubhat. Ya, kalau nggak dicari ilmunya nggak paham. Nah, mencarinya di mana? Belajar. Kepada siapa? Kepada orang yang punya ilmu, begitu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya mencari ilmu. Jangan sampai keliru nyari ilmunya, gitu. Carilah ilmu kepada siapa? Siapa saja. Yang penting punya sanad keilmuan, dan sanad keilmuannya ini bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Carilah ilmu pada ahlinya, kepada orang yang memiliki ilmu, kepada orang yang alim, kepada ulama. Demikian, dan mudah-mudahan ini memberikan berkat tersendiri buat kita semua. Terakhir saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, sekalipun ini terlambat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan hidup dan senantiasa mendapatkan limpahan nikmat, baik itu kesehatan maupun rezeki, dan diberikan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.